Berusaha meyakinkan seseorang untuk tetap bersama Anda, seperti berusaha memegang pasir. Semakin keras Anda mencoba, semakin cepat pasir itu terlepas. Ketika Anda berusaha terlalu keras untuk mempertahankan perhatian seseorang, biasanya hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Mari kita lihat dua situasi. Mungkin Anda mencoba menarik seseorang yang baru dan melakukan segalanya untuk membuatnya terkesan, seperti pesulap yang ingin memukau penonton. Itu mungkin berhasil untuk sementara, tetapi ketika trik itu berhenti, perhatian mereka juga akan hilang. Atau mungkin hubungan Anda sudah mulai meredup dan Anda berusaha menyalakannya kembali. Semakin Anda mendorong, semakin terasa dipaksakan dan mereka semakin menjauh. Jadi lupakan mengejar atau meyakinkan. Anggaplah diri Anda sebagai magnet stoik. Alih-alih mengejar seseorang, fokuslah pada kekuatan dan ketenangan diri Anda. Ketika Anda tenang dan percaya diri, orang-orang akan tertarik kepada Anda secara alami. Anda tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Mereka akan merasakan energi Anda dan mendekat karena mereka menginginkannya, bukan karena Anda berusaha meyakinkan mereka. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tegaskan niat kita untuk berubah. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang stoik, apa yang Anda pikirkan akan membentuk diri Anda. Ulangi setelah saya adalah magnet stoik. Tulis di komentar dan tunjukkan bahwa Anda tidak lagi mengikuti irama orang lain. Anda adalah seorang stoik, magnet stoik, dan sekarang mereka akan tertarik kepada Anda. Saya akan memberikan Anda 8 langkah stoik untuk mengubah kehidupan hubungan Anda. Percayalah, Anda hanya memerlukan langkah-langkah ini untuk menjadi magnet stoik, orang yang menarik orang lain dengan mudah tanpa perlu mengejar atau meyakinkan. Namun, sebelum kita membahas strategi ini, kita perlu memahami prinsip dasar yang mengikat semuanya. Mengendalikan pikiran Anda. Ini adalah inti dari stoicisme. Ketika Anda tidak mengendalikan pikiran dan tindakan Anda menjadi putus asa untuk mendapatkan perhatian dan validasi dari orang lain. Anda mulai mengejar mereka seperti anjing yang mengejar ekornya, berputar-putar tetapi tidak pernah sampai ke tujuan. Kita sering membuat kesalahan dalam hubungan dengan berpikir bahwa jika kita terus menekan dan meyakinkan, mereka akan melihat nilai kita. Namun, semakin keras Anda mengejar, semakin cepat mereka menjauh. Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, kebebasan adalah tujuan utama dalam hidup, dan itu datang dari mengabaikan hal-hal yang di luar kendali kita. Pikiran Anda adalah kekuatan sejati Anda. Jika Anda membiarkannya liar dan terfokus pada persetujuan orang lain, Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Anda berhenti menjalani hidup untuk diri sendiri dan mulai hidup untuk perhatian orang lain. Itu bukan menjadi magnet stoik, melainkan menjadi boneka yang dikendalikan. Jadi kita perlu berhenti memberi orang lain kendali atas perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Ketika Anda mengalihkan fokus kembali ke diri sendiri, Anda mulai bersinar dengan cara yang berbeda. Anda menjalani hidup dengan damai dan tujuan. Dan ketika itu terjadi, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka tertarik kepada Anda, bukan karena Anda berusaha menarik mereka, tetapi karena kepercayaan diri dan ketenangan Anda yang menarik. Ketika Anda tenang dan terpusat, Anda seperti batu di sungai. Air mengalir di sekitarnya, tetapi Anda tetap teguh. Anda tidak mengejar perhatian, Anda hanya ada, dan orang lain akan tertarik pada energi itu. Ini adalah pola pikir yang akan membantu Anda dalam setiap hubungan, baik itu memulai yang baru, menghidupkan kembali yang lama, atau menghadapi masa-masa sulit dengan teman. Sebelum kita membahas 8 strategi yang akan mengubah Anda menjadi magnet stoik, saya butuh perhatian penuh Anda. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kuasai pikiran Anda, dan Anda akan menguasai hubungan Anda. Berhentilah membiarkan reaksi orang lain mengendalikan Anda. Kendalikan diri Anda, dan segalanya akan berjalan dengan baik. Mari kita lanjutkan ke langkah-langkah yang akan mengubah segalanya. Jika Anda belum menyatakan penegasan itu di komentar, sekarang adalah saatnya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan dan lakukan apa yang harus dilakukan. Jadi silakan tulis di komentar, saya adalah magnet stoik.
Biarkan ini membimbing Anda menuju kepercayaan diri, ketenangan, dan kekuatan yang telah kita bahas. Mari kita mulai. Langkah pertama, lepaskan rasa takut. Jadi teman-teman, bahan pertama dan paling ampuh dari resep stoik kita untuk menjadi magnet stoik adalah melepaskan rasa takut. Yang satu ini sangat besar, dan begitu Anda menambahkannya ke dalam kepribadian Anda, semuanya berubah. Ketika rasa takut mengendalikan Anda tidak lagi bertanggung jawab atas tindakan Anda. Anda menjadi putus asa, mengejar orang-orang yang mencari persetujuan mereka, dan melakukan apapun untuk mempertahankan mereka dalam hidup Anda. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, rasa takut adalah hal yang tepat yang membuat mereka menjauh. Bayangkan ini, Anda mencoba menarik seseorang yang baru. Anda mulai merasa cemas, khawatir bahwa mereka mungkin tidak menyukai Anda kembali. Jadi Anda mulai terlalu memikirkan setiap gerakan, mengirimi mereka pesan terus-menerus, mencoba untuk membuat mereka terkesan, membungkuk ke belakang, untuk membuat mereka tetap tertarik. Pada titik ini Anda tidak menunjukkan kepada mereka diri Anda yang sebenarnya. Anda menunjukkan kepada mereka versi diri Anda yang dikendalikan oleh rasa takut. Dan coba tebak, orang-orang dapat merasakan keputusasaan itu dari jarak 1 mil. Itu seperti mencoba memegang sabun batangan. Semakin erat Anda menggenggam, semakin cepat sabun itu terlepas dari tangan Anda. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda melepaskan rasa takut itu? Ketika Anda berhenti peduli apakah mereka menyukai Anda atau tidak, tiba-tiba Anda menjadi rileks, percaya diri, dan terkendali. Anda berhenti mengejar, dan sebagai hasilnya, orang-orang mulai tertarik secara alami kepada Anda. Melepaskan rasa takut mengubah Anda menjadi magnet yang tabah. Anda tidak lagi bergantung pada orang lain untuk membuat Anda merasa lengkap. Anda lengkap sendiri dan energi itu sangat menarik. Sekarang saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bukan? Tentu saja, rasa takut adalah hal yang sulit untuk dihilangkan. Tetapi inilah kebenarannya. Rasa takut hidup dalam pikiran Anda, dan seperti semua pikiran, Anda dapat mengendalikannya. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentang hal-hal. Dengan kata lain, bukan situasi yang menyebabkan rasa takut, tetapi bagaimana Anda melihatnya. Jadi bagaimana Anda benar-benar melepaskan rasa takut itu? Dimulai dengan mengenali kapan rasa takut merayap. Di lain waktu Anda mendapati diri Anda merasakan cemas karena kehilangan seseorang, atau mencoba meyakinkan seseorang untuk tetap berada dalam hidup Anda, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling saya takuti? Sebagian besar waktu, itu adalah ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kesendirian, atau ketakutan tidak cukup. Tetapi ingat, ketakutan ini hanya imajinasi. Ketakutan itu hanya ada di pikiran Anda, dan tidak harus mengendalikan Anda. Mari kita lihat contoh hubungan. Misalkan Anda berada dalam situasi di mana pasangan Anda tampak jauh. Insting pertama Anda mungkin adalah menggandakan usaha, berusaha lebih keras untuk meyakinkan mereka agar tetap tinggal, menghujani mereka dengan perhatian. Tetapi semua itu berasal dari rasa takut. Bagaimana jika sebaliknya Anda melepaskan rasa takut kehilangan mereka? Bagaimana jika Anda memutuskan untuk fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan Anda sendiri daripada terobsesi dengan persetujuan mereka? Tiba-tiba Anda tidak mengejar lagi. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda percaya diri dan aman pada diri sendiri. Dan itu, teman-teman, adalah rasa takut yang magnetis. Rasa takut menciptakan kebutuhan. Melepaskan rasa takut menciptakan kepercayaan diri. Bayangkan seperti berjalan ke sebuah ruangan. Orang yang masuk dengan kepala tegak, tenang, dan nyaman menarik perhatian. Orang yang gelisah dan gugup memindai ruangan untuk mendapatkan persetujuan tidak. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu hanya datang ketika Anda melepaskan rasa takut akan penolakan atau kegagalan. Sekarang mari kita tambahkan sedikit humor di sini. Bayangkan Anda berada di sebuah pesta dan seseorang dengan panik berlarian mencoba membuat semua orang menyukainya. Mereka membuat lelucon, mengisi ulang minuman, memastikan semua orang senang. Melelahkan hanya menonton mereka.
Sekarang pikirkan tentang orang yang duduk dengan nyaman, tertawa, bersenang-senang tanpa usaha apapun. Itulah orang yang disukai semua orang, bukan karena mereka mencoba untuk memenangkan siapapun, tetapi karena mereka tidak perlu melakukannya. Itulah kunci untuk melepaskan rasa takut. Anda berhenti membutuhkan validasi mereka. Anda berhenti membutuhkan persetujuan mereka. Dan coba tebak, ketika Anda tidak membutuhkan mereka, saat itulah mereka mulai ingin berada di dekat Anda. Ironis, tetapi semakin sedikit Anda membutuhkan seseorang, semakin menarik Anda. Sekarang, bagaimana Anda memasukkan ini ke dalam hidup Anda? Mulailah dari yang kecil. Lain kali Anda merasa diri Anda berlebihan memikirkan atau mengkhawatirkan pendapat seseorang, berhenti. Ingatkan diri Anda bahwa persetujuan mereka tidak menentukan nilai Anda. Itu hanya pikiran Anda yang tidak harus ditindaklanjuti. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan. Jika terasa sulit, tidak apa-apa. Pertumbuhan tidak seharusnya mudah. Setiap kali Anda mendapati diri Anda tergelincir ke dalam ketakutan dan memutuskan untuk melepaskannya, Anda sedang membangun otot mental Anda. Seperti berolahraga, setiap repetisi membuat Anda lebih kuat. Seiring waktu, melepaskan rasa takut menjadi sifat kedua, dan Anda akan mulai memperhatikan betapa lebih ringan dan lebih percaya diri Anda. Akhirnya, seperti yang dikatakan para Stoik, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Sebagian besar hal yang Anda takuti bahkan tidak akan terjadi. Skenario terburuk yang Anda mainkan di kepala Anda jarang menjadi kenyataan. Jadi mengapa membuang-buang energi Anda mengkhawatirkannya? Melepaskan rasa takut adalah hal paling kuat yang dapat Anda lakukan untuk menjadi magnet Stoik. Itu membebaskan Anda dari kebutuhan untuk meyakinkan siapapun tentang nilai Anda. Sebaliknya, Anda cukup menjalani hidup Anda dengan percaya diri, mengetahui bahwa mereka yang benar-benar menghargai Anda akan tertarik kepada Anda. Jadi teman-teman, mari kita selesaikan ini dengan afirmasi yang kuat. Tutup mata Anda dan ulangi setelah saya. Saya adalah magnet Stoik. Katakan dengan keyakinan. Lepaskan rasa takut yang telah menahan Anda dan nyatakan kepada alam semesta. Saya adalah magnet Stoik. Anda tidak mengejar, Anda menarik. Orang yang tepat akan datang ke dalam hidup Anda karena mereka melihat kekuatan Anda, kepercayaan diri, dan ketenangan. Biarkan alam semesta tahu bahwa Anda telah melepaskan rasa takut dan sekarang saatnya bagi dunia untuk datang kepada Anda. Langkah kedua, visualisasikan kesuksesan. Baiklah, magnet Stoik saya, saatnya untuk menyelami bahan kuat kedua dalam resep kita. Visualisasikan kesuksesan. Sekarang saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Memvisualisasikan kesuksesan kedengarannya agak terlalu mudah, bukan? Tetapi percayalah, langkah ini sangat penting jika Anda ingin menjadi magnet Stoik. Jadi mengapa memvisualisasikan kesuksesan menjadi masalah besar? Mari kita uraikan. Bayangkan sejenak bahwa Anda akan masuk ke dalam situasi di mana Anda ingin menarik perhatian seseorang. Mungkin itu kencan pertama, mungkin itu obrolan santai dengan seseorang yang Anda minati, atau mungkin bahkan berhubungan kembali dengan pasangan yang sekarang menjadi jauh. Apa hal pertama yang sering terjadi? Anda mulai berpikir, bagaimana jika ini tidak berjalan dengan baik? Bagaimana jika mereka tidak menyukai saya? Bagaimana jika saya mengatakan hal yang salah? Bahkan sebelum Anda melangkah ke dalam situasi tersebut, Anda sudah memainkan skenario terburuk dalam pikiran Anda. Inilah masalahnya. Apa yang Anda pikir Anda akan menjadi? Itu bukan hanya omongan motivasi, itu berakar pada filosofi Stoik. Epictetus yang epik berkata, kita adalah apa yang kita pikirkan berulang kali. Jika Anda terus memvisualisasikan kegagalan atau penolakan, coba tebak, Anda melakukannya karena rasa takut dan rasa tidak aman, dan energi itu mendorong orang menjauh. Tetapi bagaimana jika kita membalik naskahnya? Bagaimana jika alih-alih membayangkan semua cara hal-hal bisa salah, Anda mulai memvisualisasikan semuanya berjalan dengan baik? Anda membayangkan diri Anda berjalan ke ruangan itu atau percakapan itu dengan percaya diri, berbicara dengan jelas dan menjadi diri Anda yang terbaik. Anda melihat mereka tersenyum, tertarik,
dan menikmati kebersamaan Anda. Memvisualisasikan kesuksesan bukan hanya tentang merasa baik, itu menentukan cara Anda menjalankan pikiran dan tubuh Anda. Ikuti jalan yang dipikirkan pikiran Anda. Bayangkan ini, Anda akan bertemu seseorang yang baru. Alih-alih berfokus pada apa yang mungkin salah, tutup mata Anda dan bayangkan semuanya berjalan dengan sempurna. Anda berjalan masuk dengan kepala tegak, rileks, merasa nyaman, dan Anda adalah diri Anda yang sebenarnya. Anda melihat percakapan mengalir secara alami. Anda berdua tertawa dan terhubung. Suasananya ringan, menyenangkan, dan Anda pergi dengan perasaan hebat, mengetahui bahwa Anda muncul sebagai versi terbaik dari diri Anda sendiri. Sekarang saya tahu, ini mungkin terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi memvisualisasikan kesuksesan mempersiapkan pikiran Anda untuk kenyataan itu. Anda lebih mungkin bertindak dengan percaya diri, lebih mungkin menangani situasi dengan mudah, dan kecil kemungkinannya untuk terguncang oleh kemunduran kecil itu, seperti Anda sudah menjalaninya di kepala Anda. Jadi ketika hal yang nyata terjadi, Anda siap untuk itu. Tetapi mari kita tetap nyata, itu tidak selalu mudah, bukan? Terkadang memvisualisasikan kesuksesan bisa terasa seperti Anda berbohong kepada diri sendiri, terutama jika Anda terbiasa berpikir negatif atau meragukan diri sendiri. Itu benar-benar normal. Jadi, bagaimana Anda melewatinya? Bagaimana Anda membuat visualisasi bekerja untuk Anda ketika terasa sulit? Inilah triknya. Mulailah dari yang kecil. Jika Anda belum siap untuk memvisualisasikan seluruh situasi berjalan dengan sempurna, fokuslah hanya pada satu bagian kecil. Mungkin itu yang akan Anda rasakan ketika Anda berjalan ke ruangan dengan percaya diri, atau mungkin itu membayangkan suara tawa ketika percakapan berjalan dengan baik. Visualisasikan kemenangan-kemenangan kecil itu terlebih dahulu dan bangun dari sana. Semakin banyak Anda berlatih, semakin alami jadinya. Anda melatih otak Anda untuk mengharapkan kesuksesan daripada kegagalan, dan disinilah segalanya menjadi sangat keren. Alam semesta merespons energi yang Anda keluarkan. Ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan, Anda mulai memancarkan kepercayaan diri. Anda berhenti mengejar persetujuan, berhenti berusaha terlalu keras untuk memberi kesan, dan sebaliknya, Anda mulai menarik orang dengan energi Anda yang tenang dan percaya diri. Itulah yang dimaksud dengan magnet stoik. Pikirkan tentang terakhir kali Anda bertemu seseorang yang percaya diri, tetapi tidak sombong, hanya tenang, keren, dan santai. Mereka tidak perlu menyombongkan diri atau berlebihan, namun semua orang ingin berada di dekat mereka. Itulah yang terjadi ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan dan mewujudkannya. Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena Anda telah memvalidasi diri Anda sendiri dalam pikiran Anda. Anda telah melihatnya, Anda telah merasakannya, dan sekarang Anda menjalaninya. Izinkan saya memberi Anda contoh yang menyenangkan. Bayangkan sebuah tim olahraga sebelum pertandingan besar. Mereka tidak duduk-duduk membayangkan diri mereka kalah, bukan? Tidak, mereka memvisualisasikan, membuat permainan yang menang, mencetak gol, mengangkat trofi. Mengapa? Karena dengan memvisualisasikan kesuksesan, mereka mempersiapkan diri untuk bertindak dengan cara yang membuat kesuksesan itu terjadi. Prinsip yang sama berlaku untuk hubungan Anda. Ketika Anda melihat diri Anda berhasil dalam pikiran Anda lebih mungkin bertindak dengan cara yang mengarah pada kesuksesan dalam kehidupan nyata. Sekarang mari kita sedikit tabah dengan ini. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Memvisualisasikan kesuksesan adalah tentang meningkatkan kualitas pikiran Anda, sehingga tindakan Anda mengikutinya. Ketika Anda menjaga pikiran Anda fokus pada hasil positif, emosi Anda stabil, dan Anda berhenti bereaksi dari tempat ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya, Anda bertindak dari tempat kepercayaan diri yang tenang, dan itu magnetis. Jadi bagaimana Anda memasukkan ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda? Jadikan visualisasi sebagai bagian dari rutinitas Anda sebelum pertemuan besar, kencan, atau bahkan hanya percakapan santai dengan seseorang yang Anda sayangi. Luangkan beberapa menit untuk menutup mata Anda dan melihatnya berjalan dengan baik. Bayangkan setiap detail,
Rasakan emosi yang ingin Anda alami dan hiruplah kepercayaan diri itu. Jika terasa sulit pada awalnya, jangan stres. Sama seperti apapun, latihan membuat kemajuan.